Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra shiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairul khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah asli di Tekang yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, merupakan tawakupan untuk sementara taklim rutin kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad. Oleh karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dengan demikian untuk sementara pengajian rutin kita dipending dulu. Malam ini kita penutupan sementara. Baik, untuk mengawali taklim tawakupan malam ini sekaligus penutupan, kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan sholawat kepada Nabi kita sebagaimana biasanya, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita yang masih ada di alam dunia, semoga oleh Allah senantiasa diberi sehat walafiat, zahir maupun batin dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Yang sedang sakit kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitimkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al
maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja Ma'asyiral muslimin yang amat dikelilingi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal Islam, juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 22 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret tahun 2024. Kurang lebih sekitar 10 hari lagi terhitung dari mulai hari esok, hari Ahad, kita akan sampai, insya Allah akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita, jamaah kita, semuanya oleh Allah dianugerahi sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan ibadah saum nanti di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan lancar, dengan sempurna, tidak ada halangan apa-apa, dan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti, meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak menyediakan pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung. Melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya jauh besar dari pahala ibadah di bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang menjadi sayyidus syuhur, bulan yang menjadi rajanya, tuannya seluruh bulan dari bulan-bulan Islam, bulan yang di dalamnya diturunkan kitab-kitab Allah, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan 100 suhud kepada 4 orang nabi. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang nilainya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka oleh karena itu, ketika umpama mudah-mudahan umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Kita harus pandai-pandai memanfaatkannya.
berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meraih pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Karena untuk sampai di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang, yaitu tahun 1446 Hijriah, itu belum tentu kita sampai, belum tentu keumuran. Dengan demikian, mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah telah dihikayatkan anna majusian, bahwasanya bermula orang Majusi, orang yang menjadikan api sebagai Tuhan. Jadi orang Majusi itu yang dia sembah api, padahal api ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Beruntung kita mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi orang beriman, sehingga kita tidak menyembah api dan tidak menyembah kepada sesuatu selain Allah. Yang kita sembah adalah Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta seluruh alam semesta, pencipta seluruh makhluknya. Nah, orang Majusi ini, ro'a, dia melihat ibnahu, akan anaknya, anak laki-lakinya, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Ya dulu, si anak laki-laki tersebut makan bisuki di pasar. Jadi orang Majusi punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu di bulan suci Ramadan makan minum di tempat terbuka, di tempat umum. Tempat umum itu seperti pasar, terminal, swalayan, banyaklah, mall. Makan minum di tempat umum, di tempat terbuka, padahal di bulan suci Ramadan, padahal umat Islam, orang-orang beriman sedang menjalankan ibadah saum, ibadah puasa. Lalu kemudian orang Majusi ini melihat anaknya kelakuannya seperti itu, marah. Pada robahu, maka lalu orang Majusi itu memukul anaknya. Waqala, dan berkata kepada anaknya, kata orang Majusi kepada anaknya, 5, lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang-orang Islam yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Kalau bahasa kita, kenapa kamu tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Kenapa kamu makan minum di tempat terbuka, di tempat umum? Ini orang Majusi yang notabene bukan orang beriman, bukan orang muslim, tapi dia tetap, orang Majusi ini marah ketika melihat anaknya makan minum di tempat terbuka. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Lalu kemudian selang beberapa waktu kemudian, orang Majusi tersebut yang marah sama anaknya, pamata, meninggal dunia. Sopo al Majusiyu, orang Majusi. Setelah orang Majusi itu meninggal dunia, sebagaimana biasa, kalau orang Majusi kalau mati itu dikubur apa dibakar seperti orang Hindu, lalu kemudian abunya dihanyutkan ke Sungai Gangga, katanya supaya sampai ke nirwana. Kalau orang Majusi itu dibakar apa dimana? Dikubur. Pernah bapak-bapak melihat orang Majusi mati, setelah mati dikubur apa dikemanain? Apa dibakar? Belum pernah lihat? Iya, sama. Nah, siapnya orang Majusi tersebut meninggal dunia,
Kemudian malam harinya ada orang alim, ada seorang ulama yang soleh, yang ahli ibadah, yang ahli qiyamul lail, ahli mendekatkan diri kepada Allah. Fara'ahu alimun bil manami ala saril ijati fil jannah. Orang alim ini malam harinya bermimpi. Dalam mimpinya orang alim ini melihat orang majusi sedang duduk di atas kartil kemuliaan yang ada di dalam sorga, di atas ranjang saril ijati, kartil kemuliaan fil jannati yang ada di dalam sorga. Jadi orang majusi itu terimpikan oleh orang yang alim. Siangnya meninggal, malam harinya orang majusi tersebut terimpikan oleh orang alim yang soleh. Orang alim yang soleh dalam tidurnya bermimpi, dalam mimpinya melihat orang majusi tersebut sudah berada di dalam sorga. Faqala alasta majusian. Maka lalu di dalam mimpinya itu terjadilah dialog tanya jawab antara orang alim yang bermimpi dengan orang majusi yang terimpikan. Terjadilah dialog dalam mimpinya. Orang alim itu bertanya kepada orang majusi. Kata orang alim dalam mimpinya, alasta majusian, bukankah engkau beragama majusi? Bukankah engkau penyembah api? Faqala, maka lalu orang majusi tersebut menjawab. Ini dialog di dalam mimpi. Kata orang majusi tersebut, bala, iya betul. Aku ini orang majusi. Ketika hidup, selama hidupku di alam dunia aku menyembah api. Betul. Walakin akan tetapi, sami itu aku telah mendengar waqtal maut, ketika aku akan meninggal dunia, ketika aku mau dicabut nyawa oleh malaikat maut, ketika aku sedang dalam keadaan sakarat, aku mendengar nidaan akan panggilan min fauqi, dari atasku, dari langit. Jadi dia mendengar suara tanpa rupa, namanya hatib. Mendengar, ini dalam keadaan sakarat, mendengar ada suara dari langit. Suara tersebut berbunyi, ya malaikati la tatruku majusian fakrimu bil Islam bihurmati Ramadan. Nah itu suaranya. Nah ini suara yang didengar oleh orang majusi saat menghembuskan napasnya yang terakhir. Dia mendengar suara, ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu, janganlah kalian tinggalkan dia. Majusian masih dalam keadaan majusi. Fa'akrimu, maka muliakanlah oleh kalian dia bil Islam, dengan agama Islam, bihurmatihi, sebab ia telah menghormat li Ramadan, terhadap bulan Ramadan. Tuh, orang majusi saja yang notabene bukan orang beriman, orang majusi saja yang notabene menyembah api ketika hidup di dalam dunia, oleh karena dia menghormat, memuliakan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang sedang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, di akhir hayatnya orang majusi tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah. Enggak, cari. Mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan iman di akhir hayatnya, sebelum ia menghembuskan napasnya yang terakhir, sebelum ia meninggal dunia. Malaikat mengajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat agar orang majusi tersebut meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam.
Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Majusi, oleh karena orang Majusi ini menghormati, memuliakan orang-orang Islam yang sedang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya sangat ironis, sangat menyedihkan kalau umpama misalnya jikalau apabila seandainya ada orang Islam tidak menghormati saudaranya orang Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Contoh, di terminal-terminal, di pasar-pasar, padahal mereka beragama Islam, padahal mereka diwajibkan puasa bulan Ramadan, tapi mereka sepertinya sedikit pun tidak punya rasa malu. Mereka makan, minum, merokok di tempat terbuka di bulan suci Ramadan, di saat orang-orang Islam sedang berpuasa, padahal mereka sendiri orang Islam. Ini sangat ironis sekali. Kalau orang Majusi saja yang bukan beragama Islam menghormat orang-orang Islam yang sedang menjalankan puasa, masa iya orang Islam tidak menghormat saudaranya yang sedang berpuasa? Sudahlah dia tidak berpuasa, tidak menghormat lagi. Ini kan konyol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan puasa ini, puasa Ramadan ini termasuk sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang apabila ditinggalkan secara sengaja tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya alasan atau halangan yang ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, ini dosanya besar. Kenapa? Karena satu, hukumnya wajib. Yang kedua, puasa Ramadan ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang apabila ditinggalkan puasa Ramadan setiap tahun itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Keterangannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ural Islam wa qawaiduddin salah satu. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu Ramadan." Rawahu Abu Ya'la wa Dailami. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, beliau menerangkan kepada kita, kata beliau, umrul Islam wa qawaiduddin salah satu. Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditinggalkan, wajib dilakukan, wajib dipertahankan. Itu ada 3 kata beliau. Kemudian beliau menegaskan, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam, fahuwa biha kafir, maka dia akan menjadi kafir. Adapun 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang terdapat dalam rukun Islam, ada 3. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, yaitu syahadah alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini 2 kalimat syahadat menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar yang ada dalam rukun Islam, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepas. Apabila ditinggalkan, apabila dilepas, mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Dan kita orang-orang Islam diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya
untuk selalu membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam minimal 9 kali. Itu hukumnya wajib. Karena 2 kalimat syahadat yang 9 kali tersebut itu berada di dalam sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu, kalau kita hitung jumlah 2 kalimat syahadat yang kita baca itu 9 kali. Rinciannya sholat subuh berapa kali syahadatnya? 1 kali pada waktu tahiyat akhir. Sholat zuhur berapa kali? 2 kali pada waktu tahiyat awal, tahiyat di tahiyat awal kita baca syahadat, di tahiyat akhir juga baca. Cuma kalau tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Apabila kita meninggalkannya diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat akhir atau tasawuf akhir itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah. Udah berapa tuh jumlahnya? 3. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asor 2 kali, udah 5. Maghrib 2 kali, udah 7. Isya 2 kali, udah 9. Nah itu 2 kalimat syahadat yang wajib dibaca oleh setiap umat Islam sehari semalam di dalam sholat fardu 5 waktu. Maka berarti kalau umpama misalnya jikalau seandainya apabila ada orang Islam sama sekali meninggalkan sholat fardu 5 waktu seumur hidupnya, berarti dia meninggalkan 2 kalimat syahadat, maka matinya akan menjadi kafir. Dan membaca 2 kalimat syahadat ini baik pada waktu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Pada waktu tahiyat awal, walaupun status hukum tahiyat awal hukumnya sunnah abad, tetap membaca 2 kalimat syahadatnya wajib. Walaupun tahiyat awalnya sunnah, tapi membaca 2 kalimat syahadatnya wajib. Artinya pada waktu tahiyat awal kita enggak membaca 2 kalimat syahadat, yang enggak jadi tahiyat awalnya. Begitu maksudnya. Apalagi pada waktu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu status hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dilepas, harus kita pertahankan, harus kita baca sehari semalam minimal 9 kali di dalam sholat waktu. Adalah yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini disebut syahadatain, artinya 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat? Karena itu syahadahnya ada 2. Pertama syahadatullah, bersaksi kepada Allah. Yang kedua syahadatul rasul, bersaksi kepada Rasulullah. Syahadatullah yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatul rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sendi dasar agama Islam yang paling mendasar yang kedua adalah wassalatul maktubah, salat maktubah. Maksudnya al-mafrudot, salat yang difardukan, yaitu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh tinggalkan. Ento sekalipun dalam keadaan sakit, tetap yang sedang sakit wajib sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu tidak menjadi gugur hanya karena sakit, kecuali apabila seseorang sudah hilang akal, sudah tidak waras akalnya, alias sudah gila. Nah baru gugur kewajiban sholat. Jadi kalau umpama misalnya, jikalau seandainya apabila nih kita udah pesan sholat 5 waktu, ya udah minta nggak waras saja, minta gila, udah bebas, nggak usah sholat. Makanya orang gila nggak sholat juga nggak apa-apa, gitu. Kalau pikun gimana kayak? Sama, karena orang pikun udah hilang akalnya udah nggak normal. Orang pikun kadang-kadang kan keluar telanjang, kadang-kadang dia nanyain kacamata, mana kacamata nenek? Kata cucu itu lagi dipakai nek, mana? Iya, itu orang pikun. Kacamata lagi dipakai ditanyain. Kakek-kakek nanyain peci, cu sama cucunya, mana peci kakek? Itu kakek lagi dipakai. Iya, pikun tuh. Ya. Nah orang pikun juga sama, termasuk udah hilang akal.
Makanya orang pikun itu kalau meninggal dunia ya itu nggak wajib kodok, dia wajib fidyah ya, nggak wajib kodok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sendi dasar agama Islam yang paling mendasar yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi yang tiga perkara ini, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu semuanya wajib. Yang kaya, yang miskin tetap wajib, pejabat, rakyat wajib, kiai, santri wajib, semua wajib. Tapi kalau zakat itu wajib kalau kita punya harta dan hartanya mencapai nisab. Kalau enggak punya harta atau punya harta tapi hartanya tidak mencapai nisab, enggak wajib zakat. Apalagi fakir miskin malah wajib diberi zakat yang 8 asnaf itu. Demikian pula ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu belum wajib. Tapi yang tiga, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, mau kaya mau miskin tetap wajib. Makanya dari rukun Islam yang 5 ini ada 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar, yang wajib dipertahankan, wajib dijalankan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepas. Kalau dilepas mengakibatkan kita meninggal dunia dalam keadaan kafir. Pertama, 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, dan yang ketiga puasa Ramadan. Makanya ketika Allah akan memerintahkan puasa, yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mampu menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Maka ketika umpama ada orang Islam di bulan suci Ramadan tidak berpuasa, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Masih berimankah dia kepada Allah? Kalau dia mengatakan saya masih beriman, kenapa tidak puasa Ramadan? Orang beriman diwajibkan puasa Ramadan. Nah, jangan-jangan imannya sudah rusak. Orang gila puasa Ramadan enggak? Enggak. Diwajibkan enggak? Enggak. Kalau orang gila enggak puasa Ramadan, wajar enggak? Wajar. Wajar. Kalau orang normal enggak puasa wajar, enggak puasa Ramadan, wajar enggak? Enggak. Nah, kurang ajar. Nah, itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa. Puasa wajib ada 4. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qada Ramadan, 3 puasa kafaratul ujma. Orang lagi puasa Ramadan, suami istri berjima, bersetubuh di siang hari Ramadan, itu wajib kafaratul ujma. Puasanya hari itu rusak dan wajib qada, dan dia wajib membayar kafaratul ujma. Kafaratul ujmanya ada 3 pilihan. Yang pertama apa? Pilihan yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih tidak mampu, pilihan yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini hukuman bagi orang Islam yang sedang berpuasa Ramadan, suami istri di siang hari berjima, bersetubuh, itu wajib membayar kafaratul ujma. Nah, memerdekakan hamba saya, nggak ada hamba saya. Itu hamba saya dulu zaman Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut, apalagi 2 bulan. Sebulan aja udah bersetubuh di siang hari, apalagi 2 bulan. Ya akhirnya pilihan yang ketiga, mungkin masih ringan yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, demikian materi taklim dalam tawakufan malam ini. Jadi untuk sementara taklim rutin kita yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad pada maghrib sampai Isya, oleh karena akan memasuki bulan suci Ramadan, untuk sementara ditunda dulu, dipending dulu. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semuanya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala maksudnya, putra putrinya menjadikan orang-orang yang soleh. Insya Allah taklim kita akan kita sambung insya Allah nanti setelah Lebaran Idul Fitri, ya di bulan Syawal, entah minggu ketiga, entah minggu keempat, wallahu a'lam. Demikian
Dan saya Al-Fakir selama saya ngisi pengajian rutin di sini, selama saya ngajar dalam pengajian rutin di sini, kurang lebih di sini ada 15 tahun Pak Haji Slamet. Ada ya? Dari semenjak almarhum Pak Eyek ya. Ada 15 tahun lebih ya. Ya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, sikap atau perbuatan yang kurang berkenan. Kita mau memasuki bulan suci Ramadan, mari kita saling maafkan. Jangan sampai kita sedang puasa Ramadan tapi masih ada rasa kesel, rasa benci kepada saudara kita. Itu amat disayangkan. Nah, kita saling maafkan. Saya sendiri Al-Fakir pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada ucapan, tutur kata, sikap, perbuatan yang tidak berkenan di hati. Demikian pula para jamaah, walaupun tidak ngomong kepada saya minta maaf, saya maafkan. Kita saling memaafkan. Yuk kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, supaya nanti manakala kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan diberikan kelancaran, tidak ada halangan apa-apa, semuanya sehat dan dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Puasa bukan hanya menahan perut dari makan dan minum, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan, mencegah seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang apabila perbuatan dosa tersebut kita lakukan dapat mengakibatkan pahala puasa kita menjadi hilang. Di antaranya sedang berpuasa haram berkata dusta atau berbohong atau curang, kemudian haram bergibah, kemudian haram melakukan sumpah palsu, kemudian haram namimah atau mengumpat atau memfitnah, kemudian haram memandang wanita lain yang bukan mahram dengan pandangan syahwat. Nah, minimal kita jaga lisan kita jaga pandangan mata kita ya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita puasa capek-capek dari subuh sampai maghrib pahalanya hilang gara-gara kita tidak bisa menjaga anggota badan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita rugi, yang capek kita rugi, nggak dapat pahala apa-apa. Baik para jemaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Allahumma barik lana fi sya'ban wa baligna ramadan waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.